Kami resah dan sekaligus geram atas sikap tindak para pejabat, elit politik dan hukum yang mengingkari sumpah jabatan mereka. Mengimbau pemerintah dan aparat penegak hukum agar menjunjung tinggi prinsip keadilan, tidak tebang pilih, tidak mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat. Sekarang ini mulai menghilang satu persatu kejujuran, keterpercayaan, kemudian juga integritas. Menghimbau agar Presiden dan seluruh penyelenggara negara untuk kembali berpegang teguh pada standar moral dan etika dalam menjalankan amanah yang diembannya. Seruan demi seruan terus disuarakan, tak hanya oleh para guru besar dari berbagai perguruan tinggi di negeri ini, namun juga sivitas akademika hingga mantan pimpinan KPK. Selain menyampaikan keprihatinan, mereka juga mengkritik pemerintahan Jokowi yang dianggap mencederai dan mengangkangi demokrasi. Para guru besar ini juga menyoroti hilangnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap Presiden Jokowi yang dinilai tidak netral juga membuat para guru besar gusar. Mereka khawatir Jokowi dan aparatur pemerintahan menyalahgunakan kekuasaan demi memenangkan salah satu kontestan. Mereka mendesak agar Presiden Jokowi kembali ke koridor demokrasi dan memastikan pemilu berjalan jujur dan adil tanpa kecurangan dan penyelewengan, juga tanpa manipulasi dan intimidasi. Mengapa para guru besar turun gunung untuk menyampaikan seruan moral? Benarkah demokrasi di negeri ini terancam mati? Inilah Satu Meja The Forum, ramai-ramai kritik Jokowi. Kami cemas kegentingan saat ini akan menghancurkan masa depan bangsa kita. Seruan moral ini adalah sebagai bingkai dari seluruh moralitas bangsa ini untuk menjalankan demokrasi. Untuk tetap berada pada koridor demokrasi. Harus hadir sebagai pengayom, penjaga. Gelombang kritik dan seruan keprihatinan sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi terus bermunculan. Netralitas Presiden Jokowi dan aparatur pemerintahan menjadi sorotan jelang pencoblosan. Usai Jokowi menyatakan Presiden boleh berpihak. Muncul kecemasan, Jokowi akan menyalahgunakan kekuasaan untuk memenangkan salah satu kontestan. Seruan moral ini dimulai oleh para guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Mereka menyampaikan petisi kepada Presiden Jokowi. Petisi berisi desakan agar sebagai alumni, Jokowi kembali ke jati diri UGM yang menjunjung tinggi Pancasila dan demokrasi. Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM. Tak hanya UGM, guru besar, dosen, mahasiswa, dan alumni berbagai perguruan tinggi juga menyuarakan keprihatinan yang sama. Kami, warga dan alumni Universitas Indonesia, prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi. Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah menghancurkan kemanusiaan serta merampas akses keadilan. Para guru besar dan sivitas dari berbagai perguruan tinggi ini mengingatkan agar Jokowi dan semua pejabat negara lainnya tetap berada pada koridor demokrasi. Seruan keprihatinan juga disuarakan mantan pimpinan KPK periode 2023 hingga 2029. Ex-komisioner lembaga anti rasuah itu menyerukan sikap moral kepada Jokowi, menyikapi situasi pemerintahan yang belakangan dinilai hilang pedoman etika.
Presiden Jokowi menyebut petisi dan kritik yang disampaikan oleh elemen masyarakat merupakan bagian dari demokrasi dan setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Ya itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silahkan. Ya. Seruan demi seruan terus disuarakan. Netralitas pejabat negara dan pemerintahan, juga TNI dan Polri jadi sorotan. Akankah ini berujung pada perbaikan atau diabaikan? Tim Liputan Kompas TV. Ada kegelisahan, ada keresahan yang dirasakan oleh guru-guru besar dan guru-guru bangsa terhadap situasi negeri. Itulah tema yang akan saya bahas dalam satu meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan ada Profesor Hakris Tuti Hakrisnowo, Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Malam, Prof. Tuti. Malam, Mas. Kemudian ada Prof. Susi Dwi Haryanti, Guru Besar Hukum Tata Negara Unpad. Malam, Prof. Susi. Di sebelah kiri saya ada Mas Rumadi Ahmad, Pelaksana Tugas Deputi 5 Kantor Staf Presiden. Kemudian melalui sambungan daring ada Profesor Kuncoro, Guru Besar Psikologi UGM. Malam, Prof. Kun. Selamat malam, Mas. Kemudian ada Profesor Hotman Siahaan, Guru Besar dari Universitas Airlangga. Malam, Prof. Hotman. Selamat malam, Mas Budiman. Kemudian ada Profesor Triyatni Marto Senjoya, Guru Besar Unhas yang terhubung melalui daring. Malam, Prof. Triyatni. Selamat malam. Oke, saya akan ke Prof. Kuncoro terlebih dahulu. Prof. Kuncoro, di petisi Bulak Sumur disebutkan ada tindakan menyimpang terjadi di pemerintahan Jokowi. Penyimpangan seperti apa yang ditengarai oleh Prof. Kuncoro dan kawan-kawan dari UGM? Banyak, Mas. Yang pertama, mencela-mencele. Kemudian? Itu tidak. Karena apa? Sebagai seorang kepala negara, itu sabdo pandito ratu, apalagi dia orang Solo. Gitu. Yang kedua, kasus MK. Sudah semuanya cacat, gitu. Dan kasus MK itu sebenarnya mengajarkan pada kita bahwa hasil itu tidak pernah meninggalkan proses, gitu. Kemudian yang berikutnya dari situ pembenaran. Jadi intinya banyak kebohongan-kebohongan yang dilakukan atas nama yang namanya bansos, atas nama yang namanya kampanye, tidak boleh kampanye, apa nama tidak boleh berpihak, tetapi semuanya dilanggar. Karena itulah apa, kita dengan cinta kasih kita sebagai orang UGM, karena semuanya kan orang UGM di situ. Ya. Karena itu kita jangan sampai nama baik UGM itu hancur. Karena itu apa, kita ingatkan. Bahkan yang saya sakit itu adalah ketika kemudian dikatakan kita partisan berpihak. Kita berpihak pada siapa? Wong yang di nomor 01 itu ada Anies dan Muhaimin UGM. Kemudian di nomor 3 itu ada Ganjar Mahfud, itu UGM. Kemudian nomor 2 itu adalah ada representasi dari Gibran, namanya Jokowi. Saya kata representasi, gitu. Tapi ada juga di situ ada tokoh partainya, itu ada misalnya Erlangga Tarto. Kemudian ada yang dibalik siapa Pak Jokowi, ada semuanya orang-orang UGM. Oke. Kalau semuanya tidak diingatkan, UGM yang hancur. Karena itu dengan bahasa kasih, ayo Pak Jokowi kita kembali ke nilai-nilai UGM dan jati diri. Ayo Pak Jokowi kita jalankan saja demokrasi Pancasila dengan baik sehingga tertolong. Tapi malah tanggapannya seperti itu. Jadi saya khawatir yang terjadi adalah malah menjadi semakin tidak karu-karuan. Jadi ini kekecewaan UGM terhadap alumni UGM Presiden Jokowi gitu, Prof. Kun? Betul sekali. Kalau dulu kan kita puja-puja, Mas. Kita puja-puja. Barangkali kesalahan fatal kita kalau menempatkan dia terlalu tinggi sehingga dia tidak pernah salah. Nah, karena itulah maka sekarang mumpung ingat. Sebetulnya ini bukan yang pertama. Pada bulan Oktober, Dewan Guru Besar UGM sudah membuat integritas dan budaya malu. Karena setelah kasus Gibran, itu juga tidak ada respon. Kemudian Gibran membuat Jokowi itu adalah alumnus yang paling itu saya tidak berani ngomong itu. Itu terjadi baru sekarang ini. Baik, Prof. Kun. Saya ke Prof. Tuti ini dari Jogja, saya ke Jakarta terlebih dahulu ya. Depok.
Ada di Depok, ya Depok. Oke, Depok. Ini Prof Tuti juga menyoroti etika kehidupan bernegara dan tatanan hukum yang hancur. Betul, hancur. Iya, kami mendengarai telah terjadi penggunaan hukum sebagai alat ya. Itu bukan untuk social engineering, tapi political engineering. Political engineering. Political engineering. Karena tadi yang disebutkan, saya mengamini yang disebutkan oleh Prof Kunchoro tadi. Dari awalnya ya tidak ada satupun orang di Fakultas Hukum yang pernah berpikir bahwa proses yang ada di MK bisa menghasilkan hasil seperti itu. Nah itu nanti pakarnya Bu Susin yang tentang hukum tata negara. Tapi kami melihat bahwa etika itu, hukum itu dibuat seakan-akan tidak ada kaitan dengan etika. Ya, bahwa kalau sudah sesuai dengan hukum, maka etika itu tidak menjadi hal yang penting sekali. Padahal kita hidup di Indonesia ini kan selalu dari kecil kita sudah diajarin dengan etika. Ya, dan itu seharusnya juga menjadi salah satu bagian ketika kita melakukan proses legislasi, kan ada aturan hukumnya. Dan proses adjudikasi ketika di Mahkamah Konstitusi kan juga harus bicara soal etika. Dan ternyata diputuskan oleh MK-MK, oh mereka tidak beretika. Nah yang menjadi masalah adalah putusan tidak beretika, termasuk keputusan KPU itu kan nggak beretika. Tapi ternyata hasil putusannya tetap applicable gitu. Itu yang membuat kami orang-orang hukum merasa tertampar. Oke. Ya karena ilmu yang kami coba kembangkan, kami teliti dan kami manfaat untuk kebahagiaan masyarakat, ternyata bisa digunakan sebagai a tool of political engineering. Semacam rule by law ya? Ya. Oke. Kalau dari Makassar, Prof Triatni, ya apa yang sebenarnya dirasakan oleh Universitas Hasanuddin atau kalau tidak boleh menggunakan universitas ya Prof Triatni, apa yang dirasakan sebetulnya sampai juga menyuarakan petisi dari Makassar? Iya, kami jauh memang dari Jakarta, tetapi itu tidak berarti bahwa kami tidak mengikuti perkembangan negeri yang terjadi. Ya, jadi selama 9 tahun kita semua menyaksikan bahwa institusi-institusi negara ditabrak, institusi negara yang seharusnya ditujukan untuk memberi rasa keadilan kepada masyarakat, kemudian diobrak-abrik untuk dan direkayasa untuk tujuan kepentingan personal dari Presiden Jokowi. Jadi kita nggak bisa lagi berdusta walaupun semua koran-koran, semua media menyatakan bahwa tingkat kepuasan rakyat kepada Presiden Jokowi 80%, tetapi faktanya di akar rumput banyak sekali terjadi ketidakpuasan. Bagaimana mungkin tingkat kepuasan 80% tetapi suara dibungkam? Kalau tingkat kepuasan 80%, Presiden tidak perlu membungkam suara rakyat. Tingkat kepuasan 80%, rektor tidak perlu ditekan. Tingkat kepuasan 80% itu menunjukkan bahwa itu adalah hasil konstruksi dari istana untuk menipu masyarakat. Jadi saya tidak pernah percaya dengan tingkat kepuasan 80% dari rakyat setelah melihat kasus ini, di mana kemudian ya kita merasakan bahwa suara harus dibungkam, suara kita harus dibungkam, ya. Rektor-rektor diancam harus membuat video memuji-muji presiden, ya. Jadi seperti itu. Oke. Buat saya 80% tingkat kepuasan itu omong kosong. 80% omong kosong. Baik, Prof Triatni. Bu Susi, Prof Susi. Jadi kalau ini kan dari Jakarta, dari Jogja, dari Makassar, Bandung sekarang. Kalau Bandung dari Unpad melihat seberapa rusak sih apakah tatanan demokrasi yang dibangun pasca reformasi itu? Ya, terima kasih Mas Budiman. Ada dua hal yang mendasari mengapa Unpad pada akhirnya mengeluarkan seruan Pajajaran. Judulnya adalah Selamatkan Negara Hukum yang Demokratis, Etis, dan Bermartabat. Apa itu dua hal? Yang pertama adalah kami mengambil dari peribahasa Sunda, yaitu ngadek sacekna nilas saplasna. Artinya konsistensi ucapan dan perbuatan, menjunjung kejujuran dan kearifan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami beranjak dari pola ilmiah pokok Unpad,
yang sudah kami miliki dari tahun 1970-an. Dan pola ilmiah pokok UNPAD itu adalah bina mulia hukum dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional. Nah, akibat mengapa kita akhirnya mengeluarkan seruan, dua hal itu ditabrak. Ditabrak. Baik oleh presiden, penyelenggara negara yang lain, dan juga elit-elit politik. Jadi tidak adanya antara ucapan dan perbuatan itu satu, tetapi kemudian berbeda. Kemudian yang kedua, mengenai pola ilmiah pokok UNPAD, yaitu bina mulia hukum. Kita melihat, sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Harkristuti, hukum itu hanya dijadikan sebagai political engineering. Padahal dua guru besar yang berada di balik pola ilmiah pokok UNPAD itu adalah Profesor Mohtar Kusumatmadja, dengan yang terkenal dengan law as a tool of social engineering, hukum itu adalah sarana pembaruan perubahan masyarakat, dan lingkungan hidup, yaitu siapa di belakang itu adalah Profesor Otto Sumarwoto. Dan kedua-duanya ditabrak. Kita melihat bagaimana pembangunan itu abai terhadap prinsip lingkungan. Bagaimana hukum itu digunakan untuk kepentingan-kepentingan golongan tertentu. Hukum tidak lagi bukan rule of law, tetapi rule by law. Dan bagaimana kemudian terjadi autocratic legalism, bahwa ketentuan-ketentuan hukum, aturan-aturan tertulis itu tidak ditujukan untuk melindungi rakyat, tidak ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, tetapi hanya untuk kepentingan-kepentingan golongan tertentu. Dan kita melihat mulai dari beberapa tahun ke belakang, dimulai dengan pelemahan KPK, melalui Undang-Undang KPK yang kemudian diuji formil di Mahkamah Konstitusi dan itu ditolak. Kemudian kita melihat dengan kasat mata bagaimana Undang-Undang Ciptaker dibuat yang menegasikan partisipasi publik yang bermakna. Ketika diujikan di MK, MK mengatakan inkonstitusional bersyarat. Apa yang dilakukan oleh Presiden? Justru mengeluarkan Perpu Ciptaker. Artinya kami melihat bahwa ini semacam pembangkangan terhadap putusan MK. Oke. Baik. Prof. Hotmansyah, tadi ini saya mendengar dari perspektif Surabaya. Apakah kemudian gejala-gejala yang ditengar oleh guru besar ini memang upaya untuk melanggengkan kekuasaan dari pemerintah yang ada sekarang, Prof. Hotman? Saya kira ya benar itu. Tapi kami juga melihat benarnya bagaimana runtuhnya keteladanan dari seorang kepala negara. Karena harusnya kan keteladanan itu yang menjadi pedoman kita untuk melihat apakah seorang itu punya integritas atau tidak. Dan kami melihat bahwa selama ini makin lama keteladanan tidak bisa ditunjukkan oleh seorang presiden sekarang. Pernyataannya yang kadang-kadang tadi coromen-celaminci, menyatakan bahasa tubuhnya menyebut lain, dan saya kira itu adalah satu problem besar bagi negara kita ini. Bagaimana satu martabat dari satu pemimpin negara yang dianggap sudah tidak punya integritas. Itulah sebabnya kami menyatakan keprihatinan kami dalam konteks semacam itu. Kedua, saya kira semua itu membuat terjadi pelemahan demokrasi. Kita yang masih membangun demokrasi semacam ini, akhirnya kita tidak punya contoh lagi bagaimana membangun demokrasi kalau seluruh integritas kita dalam menjalankan demokrasi nggak ada. Dan itu ditunjukkan oleh pimpinan tertinggi di negara ini. Saya kira itu akan menimbulkan keresahan di dalam kehidupan masyarakat. Agak sulit menjelaskan kepada generasi muda, apalagi generasi dari Gen Z atau anak muda milenial lah, bagaimana contoh bahwa kita sudah kehilangan banyak sekali. Saya kira karena saya juga alumni Gajah Mada dulu, Prof. Joro, yang tahu. Karena ini saya kira apa ini dalam orang akarif orang Jawa bilang lurah pakering akoro karena tanpo palupi. Saya kira itu kita sedang mengalami itu promo sekarang itu. Itulah sebabnya kami merasa ya ini disuarakan betul. Ya. Harus disuarakan sekeras-kerasnya. Dan tatanan itu, saya kira itu perlu kita, Mas Budiman. Baik, Bang Hotman. Prof. Rumadi, ini gimana nih dari guru besar dari Jogja, kemudian ke Bandung, ke Makassar, dan juga ke Surabaya. Istana meresponnya gimana sih terhadap suara-suara atau pesan atau apapun dari para guru besar itu? Pertama begini, Mas. Kami sebenarnya di kantor staf presiden ya,
memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Okay. kepada para guru besar, beberapa macam kampus yang bersuara tentang keresahan yang dialami. Saya kira ini hal yang sehat dalam situasi demokrasi. Kalau kita menyatakan keprihatinan terhadap demokrasi, sebenarnya ruang yang diberikan oleh negara ini terhadap kebebasan berpendapat para guru besar dengan menyatakan apa yang menjadi keresahannya, itu justru menunjukkan bahwa demokrasi kita hidup. Tidak ada pembungkaman terhadap suara para guru besar. Jadi kami ingin memastikan bahwa proses yang terjadi sekarang ini adalah bagian dari demokrasi yang harus kita hargai. Dan kami terima kasih karena memang suara moral, kemudian kontrol publik, saya kira memang merupakan sesuatu yang harus ada di dalam negara demokrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kami di kantor staf presiden memberikan atensi yang serius terhadap memberikan atensi yang serius. Sebenarnya ini gejolak apa yang terjadi kemudian para guru besar yang biasanya hidup di kampus mengajar tiba-tiba keluar turun gunung menyatakan pendapat. Ini kan pasti ada sesuatu yang harus kita lihat. Kami mendiskusikan hal ini secara serius dan kami mendapatkan arahan dari kepala staf supaya proses ini diikuti meskipun nanti di ujungnya adalah presiden. Presiden hari ini menyatakan bahwa meskipun secara undang-undang memperbolehkan untuk kampanye, tapi presiden juga sudah menyatakan kami tidak akan kampanye. Saya tidak akan kampanye, kata presiden hari ini. Itu artinya bahwa presiden sebenarnya mendengar keresahan-keresahan sehingga kecurigaan-kecurigaan bahwa menggunakan kesempatan jabatan kemudian melakukan kampanye, hari ini presiden menyatakan bahwa saya tidak akan kampanye meskipun undang-undang memperbolehkan saya kampanye gitu. Itu artinya apa yang diresahkan oleh para guru besar sebenarnya didengar, direspon, ya meskipun tidak ada secara langsung, tapi sebenarnya apa yang disampaikan oleh presiden adalah bentuk perhatian presiden terhadap pemikiran, kemudian keresahan yang disampaikan oleh para guru besar dari berbagai macam kampus ini. Oke, jadi sebetulnya memang menjadi pertanyaan setelah guru besar turun gunung dan ada identifikasi bahwa kerusakan demokrasi, tapi setelah itu akan jadi seperti apa? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Demokrasi menurut kami adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakannya. Oleh sebab itu, kenapa setiap hari kami datang ke kampung-kampung, datang ke pasar-pasar, datang ke bantaran sungai, datang ke petani, datang ke tempat pelelangan ikan, karena kami ingin mendengar suara rakyat. Prof. Kunchoro, itu adalah pernyataan calon Presiden Jokowi di 9 Juni 2014 dalam debat presiden. Demokrasi adalah mendengarkan suara rakyat dan mendengarkan dan melaksanakannya. Prof. Kun menanggapinya gimana? Itu dulu. Oh. Sekarang? Sekarang sudah lah, tadi kata mencela-mencela itu di sini nih. Tidak ada satu pegangan yang jelas. Saya setuju kalau itu kembali kepada mereka seperti itu. Jadi mendengar suara rakyat, gitu. Rakyat adalah Tuhan, gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kemudian rakyat dicegahnya digunakan manfaatnya, kan dari UGM menyampaikan sesuatu itu kan tadi seperti ada kan dari Unhas, ini kan menyangkut masalah rasa keadilan. Dan selalu kemudian dikatakan bahwa mereka tidak melanggar hukum tertulis yang lebih pegangan. Padahal pegangan kita tidak selalu hukum yang tertulis. Dan yang terjadi adalah nanti akan tidak berlaku yang namanya norma adat dan sebagainya tidak berlaku. Kenapa? Karena selalu yang dibenarkan adalah yang tertulis. Ini rusak hukum kita. Oke, baik Prof. Kun. Prof. Tuti, jadi memang Prof. Tuti atau UI juga melihat ada perubahan dari cara Presiden Jokowi memerintah ketika dulu masih calon presiden dan sampai sekarang berubah sebetulnya. Saya kira itu sudah sangat kasat mata ya. Kalau kita melihat di awal-awal itu yang kita ukur misalnya adalah bagaimana cara masyarakat itu mengapresiasi. Di awalnya itu kan sampai ada kalau diboyong ke istana gitu ya, masyarakat kelihatan tuh sangat bahagia dengan pesta yang baru sekali itu terjadi di Indonesia kan. Jadi menunjukkan bahwa betapa besarnya harapan masyarakat bahwa beliau akan
melaksanakan apa yang dikatakan tadi, selalu mendengar rakyat. Ya, akan tetapi kemudian ketika bergeser ke era berikutnya, ternyata setelah terjadi perubahan-perubahan, mungkin yang didengar bukan lagi rakyat atau rakyat tapi dalam segmen-segmen tertentu. Dan itu juga yang membuat kita semuanya resah ketika tiba-tiba yang tadi saya katakan, hukum tidak lagi digunakan sebagai alat untuk memperbaiki, untuk membuat lebih baik masyarakat, tool of social engineering. Kok malah dipergunakan ya itu? Dipergunakan dan memang kemudian seakan-akan hukum tertulis itu adalah Tuhan dari segala hukum gitu ya. Padahal kita tahu bahwa tidak mungkin ada hukum itu tanpa membicarakan tentang nilai dan moralitas. Oke, kalau kita kaitkan dengan tadi Prof. Tuti juga menyebut ya, ada putusan MK yang menyebutkan bahwa MK itu melanggar etik dan tetap bertahan sebagai hakim konstitusi, dan DKPP juga mengatakan ketua KPU juga melanggar etik. Ini gimana? Apakah ini juga bagian dari orkestrasi itu atau gimana? Menurut saya ya. Dan yang paling menyedihkan saya adalah mahasiswa saya yang selama ini kita ajarin tentang etika yang harus dipergunakan, nilai-nilai di dalam ilmu hukum, mereka mengatakan, ternyata dosen-dosen kami, guru-guru besarnya bohong. Negara itu tidak memerlukan etika di dalam mengambil keputusan. Dan buat saya ini adalah suatu tamparan yang besar buat kampus. Ketika etika tidak lagi menjadi bagian yang harus diperhitungkan di dalam mengambil keputusan dalam masyarakat. Jadi seakan-akan hukum itu, hukum yang tertulis itu adalah hukum yang terpisah dari etika, dari moralitas, dari nilai masyarakat. Padahal kan tidak mungkin seperti itu. Hukum justru dibuat itu, hukum hidup dan berkembang itu bersama masyarakat. Itu dikatakan juga oleh siapa namanya Bu Susi itu yang dari orang Jerman itu. Saya jadi lupa. Das Recht wird nicht gemacht mit dem Volken. Jadi itu dibuatnya untuk masyarakat, oleh masyarakat. Jadi kalau terjadi penyimpangan-penyimpangan begitu, tentu saja kita merasa seakan tercambuk. What's happening? Selama ini kami perlahan-lahan menyampaikan usulan-usulan berbagai ke dalam pemerintahan, dan akan tetapi ternyata sayangnya kami acap kali dianggap sebagai buzzer-buzzer belaka gitu. Buzzer-buzzer belaka. Jadi kan sedih sekali loh, kita udah sekolahnya lama, udah ngajarnya lama, nelitinya lama. Ternyata kita tidak ada bedanya dianggap dengan buzzer-buzzer. Buzzer dan influencer ya. Prof. Susi ya, kalau kita lihat legitimasi pemilu ya, setelah kemudian ketua KPU-nya pun kemudian disebutkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melanggar etik. Ini ke depan akan jadi seperti apa dalam problem pemilu 2014 nanti? Iya, inilah salah satu 2024. Saya teringat Pak JK mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk ya semenjak reformasi. Ataupun juga Pak Mahfud mengatakan pemilu yang brutal. Dan ini kan entry point-nya ini dari putusan MK 90 itu. Yang kemudian juga terbukti bagaimana putusan dari DKPP. Semuanya melakukan pelanggaran etik. Nah, ini yang dikhawatirkan bahwa pemilu itu menjadi kehilangan legitimasi. Mereka yang berkuasa boleh saja mengklaim bahwa kami punya legitimasi hukum. Oke, Anda punya legitimasi hukum, tapi di mata kami tidak ada legitimasi moral. Padahal ini kan sangat penting karena kita ingin pemilu yang berintegritas, pemilu yang bermartabat. Karena apa? Karena kita menginginkan apa yang kita katakan sebagai sistem pemilihan umum yang berkeadilan. Dan sistem pemilihan umum yang berkeadilan itu adalah sistem pemilihan umum di mana aturan-aturannya itu menjamin bahwa rakyat dapat melaksanakan hak pilihnya. Kemudian juga penyelenggara pemilihan umum itu tunduk bukan hanya pada ketentuan-ketentuan tetapi juga pada etika-etika. Kemudian juga penegakan hukum yang adil. Nah, ini adalah yang menjadi persoalan. Padahal pemilihan umum itu merupakan salah satu instrumen yang paling penting dalam rangka demokrasi. Bagaimana kalau pemilihan umumnya cacat, pemilihan umumnya tidak mempunyai legitimasi moral, apakah kita masih dapat katakan bahwa demokrasi di Indonesia baik-baik saja? Jangan-jangan ini menunjukkan
Demokrasi from stagnation to regression. Regression, oke. Saya ke Prof. Triatni di Unhas. Dalam pernyataannya Unhas mengatakan bahwa harapannya adalah KPU dan Bawaslu itu bersikap profesional dan kemudian independen. Kalau saya kaitkan dengan vonis dari DKPP yang ketua KPU-nya melanggar etik dan komisi melanggar etik, bagaimana mengharapkan atau memulihkan agar KPU itu bisa profesional dan independen? Prof. Triatni. Iya, jadi kan kita sudah tahu bahwa apapun hasil keputusannya, kalau MK melanggar etik, KPU melanggar etik, tetapi Presiden jalan terus. Jadi kalau kita nggak bisa berharap, saya kira kita nggak bisa berharap lagi kepada Pak Jokowi. Mengapa nggak bisa berharap? Karena kita tahu presiden kita ini suka berbohong. Berbohong. Kalau bilang tidak mau cawe-cawe, itu artinya dia akan cawe-cawe. Oke. Ya. Jadi belum pernah kan kita punya presiden seperti itu. Baik. Nah, bayangkan seorang kepala negara berbohong, maka nanti menurun ke daerah-daerah terkecil. Kita akan punya pejabat-pejabat yang menganggap bohong itu tidak apa. Oke. Mungkin berbeda pandangan ya. Tapi oke, saya ingin minta pandangan Prof. Rumadi terlebih dahulu. Ya. Ini gimana Istana merespon berbagai kritik-kritik dari para guru besar? Gimana? Ya, seperti yang tadi saya katakan Mas, bahwa kritik bagi kami ini adalah vitamin. Jadi kami sama sekali bukan anti kritik. Faktanya juga Prof. Susi, Prof. Tuti yang memberikan kritik juga bisa dilakukan secara terbuka. Bagaimana mungkin misalnya Prof. Kuncoro mengatakan berubah-ubah. Bukan hanya berubah-ubah, mencela-mencela. Misalnya Presiden katakan mencela-mencela, itu kalau bukan negara yang memberikan kebebasan berpendapat, apalagi mengekspresi kayak gitu, dan Prof. Kuncoro juga nyaman-nyaman saja, tidak ada persoalan diintimidasi segala macam gitu. Jadi kami bukan anti kritik. Kemudian begitu. Jawabannya saya diintimidasi itu apakah artinya bukan itu yang akan dilakukan, Mas? Jawabannya seperti itu gitu loh. Oke, baik Prof. Biar Pak Rumadi dulu. Saya justru ingin menunjukkan bahwa inilah bagian dari demokrasi yang harus kita hargai bersama. Demokrasi Jadi seperti itu artinya ancaman, Anda mengancam itu. Oke. Sama sekali bukan, Prof. Bukan, Prof. Oke, biar Prof. Sama sekali bukan. Jadi justru ini menunjukkan bahwa inilah situasi di mana demokrasi itu terbuka. Kami bukan anti kritik. Kami juga tidak kemudian mendenial semua yang dikatakan para guru besar itu salah. Misalnya enggak. Jadi kami tetap informasi kami olah, kemudian pada level mana, pada bagian-bagian mana, dan kita melihat situasi seperti yang sekarang ini terjadi, misalnya menjelang pemilu, ini kan kontestasinya sudah luar biasa. Tapi apa persisnya yang mau dikerjakan oleh Istana setelah guru besar itu bersuara, selain mendengarkan, apa yang mau dikerjakan? Ya, hal-hal yang memang terkait dengan kebijakan, ya, kebijakan langsung, itu pasti kami pertimbangkan. Tetapi kalau terkait misalnya soal putusan etik MK misalnya, kemudian yang KPU yang kemarin, ini justru bagi kami melihat bahwa mekanisme penegakan etik itu ada, faktanya kan ada, MK ada, DKPP ada. Terlepas dari putusan MK itu tidak mempengaruhi putusan MK, putusan DKPP tidak mempengaruhi apa yang dilakukan oleh KPU, itu kan karena memang normanya begitu. Jadi kalau misalnya putusan MK kalau misalnya hakimnya terbukti melanggar etik, putusannya harus ditinjau ulang misalnya. Silakan aja para ahli hukum membuat norma itu. Kan faktanya enggak gitu. Jadi menurut saya bukan tidak ada penegakan etik, justru dengan adanya MK, dengan adanya DKPP menunjukkan bahwa etik itu sesuatu yang kita junjung bersama. Oke. Setelah guru besar bersuara dan Istana kemudian menurut Mas Rumadi adalah ingin mendengarkan, lalu selanjutnya akan bermuara kemana suara-suara kritis dari kampus itu? Jawabannya setelah jeda berikut ini.
Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum. Profesor Hotman Siaan, guru besar dari UNER. Prof. Hotman, jadi setelah UNER memanggil, kemudian ada sekelompok orang yang kemudian masuk dan kemudian memunculkan apa? Sabda Universitas Airlangga. Apa yang terjadi di UNER sebetulnya? Ada perpecahan kah? Ya lucu aja Mas Budiman. Kita untuk meminjam tempat saja itu harus pakai surat. Sudah dikasih surat, tidak ada balasan, dikatakan nggak boleh, tapi lisan. Lalu kita tetap selenggarakan di situ, tiba-tiba di sebelah hanya 20 meter dari tempat kita itu ada lain lagi. Dan kebetulan yang membacakan deklarasinya itu malah ketahuan itu caleg dari satu partai tertentu. Caleg? Caleg dari satu partai tertentu lah. Gimana orang luar masuk? Bahkan seorang politisi lagi membacakan itu. Kita udah selesai ketika itu kan. Jadi saya melihat ini, saya kira dari semua perbincangan kita ini ada krisis keteladanan yang kita alami ini. Dan kalau terjadi krisis keteladanan itu, orang akan menarik dukungan kan kepada pada apa yang disebut kita kreatif minority. Kalau kita sebutlah sekarang presiden memberi inspirasi dari seluruh proses demokrasi kita ini, orang menarik dukungan. Nah, apa akibatnya? Kebohongan itu menjadi alat komunikasi utama. Baik. Orang yang tidak berniat bohong pun menjadi pembohong sekarang. Sesuai dengan seluruh pernyataan itu. Kita sudah lihat beberapa tokoh lah yang dulu menyatakan menolak ini macam-macam, sekarang berubah dengan mudah saja tanpa rasa bersalah itu. Karena itu kok sangat kontradiktif. Apa yang bicarakan ini kalau bahasa Surabaya itu sen kiri belok kanan ini. Sen kiri belok kanan. Oke, Pak Romadi, gimana ini sen kiri belok kanan? Oke, gimana Mas Romadi? Apa yang persisnya apa sih yang mau dilakukan oleh istana terhadap kritik-kritik itu? Ya, yang kita lihat ini Mas, karena tentu kami fokusnya sekarang kan bagaimana memastikan pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Ya, kritik-kritik yang dilakukan oleh para gubernur besar ini kan bukan berada di ruang yang kosong. Ini berada dalam situasi seperti yang kita hadapi sekarang ini, kontestasi politik. Makanya kami berusaha untuk mana suara-suara yang memang menyuarakan nurani, yang kami sebut inilah sebagai voice yang harus kita tangkap. Tetapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa dalam situasi seperti sekarang ini, kalau kelompok yang merasa kepentingan politiknya diuntungkan oleh pernyataan guru besar, mereka akan memberikan mendompleng di situ. Tapi kelompok yang merasa tidak diuntungkan dengan pernyataan itu, kemudian memberikan suara yang berbeda. Jadi apapun yang disuarakan ini, meskipun para guru besar kami tahu bahwa ini adalah suara nurani, ini adalah suara dari hati yang paling dalam kecintaan pada negeri misalnya. Tetapi kini kita tidak berada dalam ruang kosong. Baik. Makanya kami ingin melihat secara hati-hati mana yang noise, mana yang voice. Dan ini ya kami lihat bagaimana implikasinya terhadap pelaksanaan pemilu. Suara guru besarnya noise atau voice? Menurut saya ini yang dompleng itu tadi ini voice. Ini voice. Saya melihat ini voice. Cuman di luar itu juga ada kelompok-kelompok yang memang membuat noise dari situasi ini. Itulah yang menurut yang kami lakukan dan kita hati-hati untuk melihat itu. Prof. Kuncoro, jadi suara nurani dan Presiden Jokowi juga kemudian telah merespon itu adalah hak demokrasi. Silahkan kemudian berpendapat. Apalagi yang kurang? Itu kan hanya lip service saja. Mereka tadi dinyatakan tidak kalangan itu tidak di ruang kosong, gitu. Kita tugas utama sedang pemilu, tapi tidak pernah mendengarkan bahwa kisi-kisi seperti ini. Sehingga tadi saya katakan, siapa yang dompleng? Ya tadi yang cari muka pada presiden dengan menekan rektor untuk membuat pernyataan Pak Jokowi itu baik, Pak Jokowi itu hebat, Pak Jokowi itu tidak pernah berbuat salah. Itu kan dompleng namanya. Maaf seperti itu, saya berulang kali saya menyatakan, kami sebagai guru besar tersinggung. Kenapa? Kami itu menegaskan, dengan mahasiswa saya ngomong, kita boleh salah, tapi tidak boleh berbohong. Kalau sekarang terjadi seperti ini, pada pertanyaan saya, ada mahasiswa tanya saya, Pak, apakah politisi itu boleh berbohong? Presiden itu boleh berbohong. Kenapa kita tidak boleh berbohong? Seperti apa yang akan terjadi? Baik. Ini persoalan yang tadi disampaikan, ini harus menjadi dasar. Saran kami coba apa? Pak Jokowi berbicara dengan hatinya. Apakah dia sudah berbuat adil belum? Contoh, kalau dia tadi dengan sebelum ada kampanye itu mereka makan siang bersama bertiga. Tapi sekarang makan hanya kelompok dengan kelompok-kelompok tertentu. Di sana lagi
Itu pakai duitnya siapa? Dan dipamer-pamerkan. Kenapa tidak? Dan dipamer-pamerkan Pak Kuntoro. Dan itu dipamer-pamerkan. Dan merasa tidak merasa salah. Nggak ada rasa salah sebetulnya. Baik, Prof. Kuncoro. Prof. Tuti, saya ingin tahu, setelah UI atau Dewan Guru Besar UI menyampaikan petisi atau keprian, ada intimidasi terhadap Prof. Tuti dan koleganya gitu? Alhamdulillah setelah kami mendeklarasikan tidak ada. Ya mungkin karena kami tinggalnya di Jakarta, di Depok. Di Depok. Ya akan tetapi beberapa teman-teman itu dari daerah cerita yang sudah banyak di media bahwa mereka diminta untuk menyatakan bahwa Pak Jokowi itu berhasil. Saya tidak menegasikan bahwa Pak Jokowi banyak melakukan perubahan, pembangunan. Kami setuju itu. But it was in the past. Yang sama saat ini tuh yang menjadi masalah. Kan kita tidak pernah mempersoalkan, wah Pak Jokowi kerjanya jelek, kemarin-kemarin kita nggak pernah. Yang kita persoalkan adalah kok sekarang itu terjadi ada kalau bahasa Prancisnya wale nggrembiang gitu ya. Wale nggrembiang. Wale nggrembiang itu berbalik. Dari orang yang tadinya mendengar rakyat, semua tiba-tiba sekarang yang didengarkan cuma kelompok tertentu saja. Yang kemudian menimbulkan adanya peristiwa-peristiwa di Mahkamah Konstitusi dan di lain-lainnya itu adalah menunjukkan bahwa apa memang sudah berhenti sih mendengar rakyat? Yang buat saya itu adalah salah satu kelebihan beliau di awalnya. Ya, jadi semua program-programnya adalah untuk rakyat, itu membuat rakyat senang. In the beginning. Ya, tapi kemudian Anda itu ada wale nggrembiang. Kenapa wale nggrembiang? Ya teman-teman ahli politik lah yang tahu kenapa ini terjadi. Baik. Ya baik, jadi kemana sebetulnya keresahan-keresahan dari guru besar ini akan bermuara dan bagaimana nasib pemilu 2024? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Prof. Triatni Marto Senjoyo. Prof. Triatni, Presiden Jokowi menganggap bahwa suara guru besar ini adalah bagian dari hak demokrasi. Apa yang akan dikerjakan oleh guru besar dari Unhas untuk mengawal pemilu itu bisa berjalan jujur dan adil tanpa berbagai kecurangan? Ya, pertama bahwa kita sudah jelas tidak bisa mengharapkan pada Presiden Jokowi. Dia tidak mungkin lagi berjalan di koridor yang benar. Jadi, saya mengajak elemen-elemen bangsa untuk segera siuman. Jadi, kita semua sadar bahwa pemilu ini harus kita jaga dengan baik. Bila tidak, maka Presiden akan memanfaatkan untuk kepentingannya sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Prof. Hotman, jadi gimana kalau suara dari UNER dan Universitas ini kemudian hanya didengar saja tanpa ada respon? Ya, kalau kita telah menyuarakan secara moralitas, ya, dalam satu konteks kebebasan akademis kita sudah suarakan keresahan kita untuk mengingatkan pimpinan tertinggi ini supaya kembalilah ke jalan yang benar, begitu loh. Supaya konsolidasi demokrasi ini masih bisa kita bangun lagi. Karena kalau tidak, pemilu ini saya kira akan kehilangan legitimasinya. Saya khawatir kalau orang beranggapan bahwa sistem demokrasi kita melalui pemilu ini tiba-tiba tidak dipercaya orang. Dan bagaimana kekuasaan yang kira berjalan yang sebagai pemenang pemilu itu bagaimana dia menjaga kekuasaannya kalau legitimasinya sendiri. Dan kita sudah tahu sekarang kan proses kata-kata menyatakan ada produk gagal reformasi, ada anak haram konstitusi. Kalau itu berjalan sepanjang kekuasaan, kalau menjalankan kekuasaan, saya kira keabsahan dan legitimasi itu kembali lagi kemudian kita nggak punya percontohan yang baik. Bagaimana seorang politisi yang benar, bagaimana seorang kepala negara yang benar. Kalau kita sekarang ngomong, kita anti korupsi, adakah kita bisa memberi contoh
siapa tokoh yang bisa kita katakan dia betul-betul tidak pernah korupsi. Kan nggak punya kita. Kalau di kepolisian orang selalu menunjukkan, oh saudara Pak Hugeng. Tapi yang lain, dalam segala macam segi yang lain. Bagaimana kita membangun kesadaran, integritas dalam diri kita, kalau kita tidak punya percontohan untuk menyebutkan sesuatu dalam konteks berdemokrasi. Kita sudah bicara soal demokrasi. Kita berupaya melakukan konsolidasi demokrasi selama reformasi ini. Tapi tiba-tiba kita kayak ada pembalikan begitu. Oke, baik Prof. Konteks yang lain, itulah problem yang sedang kita hadapi sekarang ini. Baik Prof. Hotman, Prof. Kunchoro, saya ingin dengar respon Prof. Kunchoro seandainya suara guru besar ini kemudian dicuekin saja oleh istana. Gimana respon Anda? Oke, baik. Satu, kita sebagai saudara kandung Universitas Gadjah Mada, alma mater, sudah melaksanakan kewajiban kami mengingatkan Pak Jokowi. Yang kedua, kalau tidak didengar, ada dua risiko yang menurut saya cukup berat. Yang pertama adalah karena ada pembangkangan pada Pak Jokowi. Dan sekarang akan muncul itu. Dari apa? Barangkali kemudian menteri-menterinya dan sebagainya. Dan karena problem yang kita bisa melihat bansos keluar sekian itu, sudah sekian triliun itu informasi yang didapatkan, itu sudah bagian dari pembangkangan. Bahkan fakta di masyarakat, Pak Jokowi ke Gunung Kidul, ketika mereka datang ke sana, masyarakat membentangkan spanduk dengan tulisan yang pembangkangan. Kemudian yang berikutnya adalah kalau dia tuh seperti itu, yang paling saya takutkan adalah kalau chaos. Kenapa? Tadi teori frustrasi agresi. Semakin masyarakat frustrasi, semakin tidak didengarkan, masyarakat akan semakin chaos. Dan ini tidak akan berhenti di sini, Mas. Kenapa? Karena tadi dijelaskan oleh Mas Hotma, bahwa kasus anak haram kasus ini, apakah itu akan berhenti? Tidak. Itu nanti akan berlanjut. Karena itu adalah titik lemah dari sistem pemerintahan yang akan datang. Sehingga itu akan dikejar terus. Dan ini akan menjadi persoalan yang tidak pernah selesai. Tapi kalau Pak Jokowi mau mendengarkan, kemudian meminta maaf, selesai, husnul khotimah. Baik, baik. Prof. Tuti, jadi gimana kalau UI melihat setelah disampaikan petisi, lalu gimana kalau ini harapannya apa sih sebetulnya dari guru besar UI terhadap istana itu sendiri? Ya, pertama dalam seruan kami, seruan kebangsaan kami, memang kami tidak sebutkan nama-nama presiden, nama Jokowi, tapi kami membuat dengan sangat halus sehingga banyak mahasiswa, loh kok begini amat sih, lemah amat ya. Karena kami berharap bahwa dengan kata-kata yang halus itu, maka para pejabat ini bisa mendengar lebih baik lagi. Kita minta agar mereka kembali ke koridor yang sudah ditentukan sebelumnya. Kalau dicuekin gimana? Kalau dicuekin, itu ada tuh. Kalau dicuekin, Anda udah berusaha, apa ya, masa kita suruh berdoa saja. Kan ada begitu kan di dalam. Tapi buat saya sangat tidak berharap bahwa kita akan seperti angin lalu saja. Tadi kalau kita lihat memang Pak Jokowi mudah-mudahan tadi sudah bikin itu kan statement berhenti kampanye, ya. Dan saya berharap itu diwujudkan, bukan hanya disampaikan. Nanti Pak Rumadi yang bertugas untuk memastikan bahwa itu diwujudkan oleh Presiden. Dan kemudian tidak berhenti di situ. Menurut saya Pak Jokowi cuma mengatakan kepada para menteri-menterinya itu, mbok kalian berhenti membuat narasi-narasi yang mendegradasikan kampus dan yang menunjukkan bahwa pejabat itu tidak perlu netral. Itu ada aturannya loh di Undang-Undang Pemerintahan dan juga di Undang-Undang Pemilu. Mereka tuh sekarang melayani siapa? Melayani paslon atau melayani kita rakyat-rakyat ini yang bayar pajak. Baik. Prof. Susi, jadi kalau Prof. Susi, apa sih yang diharapkan oleh Prof. Susi dari respon dari pihak istana setelah petisi ini muncul? Ya, saya ingin memulai dengan kalimat, apakah kita masih bisa menolerir ketidakpuasan dan kepuasan yang dapat berdampak negatif terhadap manusia dan kemanusiaan? Tentu kita tidak bisa menolerir lagi. Dan kenapa kita tidak bisa menolerir lagi? Karena ini semuanya bersumber dari lemahnya etika penyelenggaraan negara. Satu perbuatan itu secara moral dikatakan baik apabila dia dipandang sebagai sebuah kewajiban untuk menjalankannya.
Dan kewajiban dan ketika siapa yang bisa menilai itu, yaitu etika. Tetapi ketika terjadi percampuran berbagai hal, maka kita akan bingung apakah ini kewajiban ataukah ini untuk kepentingan diri sendiri atau self interest. Persisnya respon dari Prof. Tuti terhadap istana apa? Itu, respon yang saya inginkan adalah karena otoritas, karena keberhasilan penyelenggaraan negara ini, legitimasi kepemimpinan itu ada di tangan penyelenggara pemilu dan otoritas negara. Maka saya ingin menyampaikan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Prof. Tuti, Presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan harus secara clear mengatakan kepada para bawahannya, kepada para pembantunya, baik Menteri, TNI, Polri, untuk mengatakan stop. Stop apa? Memberikan komentar-komentar yang mendegradasi kampus, mendegradasi dunia perguruan tinggi. Dan itu dinyatakan di dalam ditindaklanjuti oleh perbuatan-perbuatan konkret. Kalau masukannya seperti itu tapi diabaikan? Kalau itu diabaikan, maka rakyatlah yang akan menentukan pilihan. Yang akan menentukan. Pada akhirnya rakyatlah yang akan menentukan. Prof. Rumadi, sudah banyak harapan. Gimana Anda merespon harapan dari guru besar ini? Kami senang dengan respon dari guru besar semuanya. Kami sangat menghargai dan terima kasih sudah memberikan mengingatkan pemerintah. Ini saya kira hal yang memang harus terus menerus kita buka ruang-ruang seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau yang terkait dengan pemilu sekarang ini sudah berjalan, kita tidak mungkin mundur untuk pelaksanaan pemilu meskipun berbagai macam dinamikanya kita sudah tahu. Pada ujungnya nanti masyarakat yang akan menentukan, rakyat yang nanti akan menentukan di tanggal 14 Februari nanti. Tapi saya juga berterima kasih kepada semuanya masyarakat, mari bersama-sama untuk menjaga dan memastikan pemilu ini bisa berjalan dengan jujur, tidak ada intimidasi dan lain sebagainya. Gitu. Tapi respon persis konkret dari istana menanggapi kegelisahan guru besar itu sebenarnya apa? Kalau yang tadi yang saya sampaikan Mas, bahwa kalau yang terkait dengan hal-hal yang kritik terhadap kebijakan misalnya, implementasi kebijakan, kami melihat pada aspek mana bisa diperbaiki. Tapi kalau yang terkait dengan misalnya soal etik segala macam tadi kan, yang diputuskan Mahkamah Konstitusi segala macam, ini kan prosesnya sudah jalan. Tidak mungkin kita menghentikan proses pemilu. Kalau proses pemilu sampai berhenti, ini justru cost-nya terlalu tinggi untuk bangsa ini. Etik itu bansos itu etik, Mas. Oleh karena itu, kalau yang terkait dengan tadi itu ya, soal kebijakan, kritik, ini politisasi segala macam, kami sangat terbuka melihat, mendengarkan semua masukan-masukan itu. Jadi jangan dikira bahwa kami menutup telinga, menutup hati dengan semua kritik. Enggak, kami mendengarkan, memberikan apresiasi termasuk yang disampaikan oleh Prof. Kuncoro dengan berapi-api, kami menghargai Prof. Jadi jangan khawatir kemudian kami marah dengan kritik-kritik itu, enggak. Baik. Dan kami memastikan bahwa kritik ini bukan tidak ada artinya. Ini ada artinya. Bagi bangsa ini sangat berarti. Baik, Prof. Rumadi, Prof. Tuti, Prof. Tuti, Prof. Triatmi, Prof. Hotman, dan Prof. Kuncoro, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Senin 9 Juni 2014 malam, dalam debat calon presiden pemilu 2014, calon Presiden Jokowi menyampaikan pandangannya soal demokrasi. Definisi demokrasi yang rumit disederhanakan oleh mantan wali kota Solo dan gubernur Jakarta. Demokrasi adalah mendengar suara rakyat dan melaksanakan kehendak rakyat. Pembumian demokrasi versi Jokowi kala itu mengundang decak kagum. Dan boleh jadi itulah yang mengantarkan Jokowi Yusuf Kala menjadi presiden 2014-2019. Kini ketika suara guru besar di sejumlah kampus dan guru bangsa bergemuruh menyampaikan pesan kepada Presiden Jokowi, pemahaman demokrasi Jokowi kembali diuji. Akankah Jokowi masih setia pada pembumian demokrasi yang diyakininya? Atau akan mengkoreksi demokrasi yang dirumuskannya sendiri? Biarlah sejarah mencatatnya. Masih ada waktu bagi Presiden Jokowi untuk mendengar litani keprihatinan para guru bangsa dan mengkoreksi posisi politiknya untuk menyelamatkan demokrasi dan pemilu 2024. Tetaplah di Kompas TV untuk memperbarui informasi terkini seputar pemilu 2024. Terima kasih, sampai jumpa, selamat malam.